Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kaum muslimin sidang Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di dalam Islam dan iman sampai Allah wafatkan kita juga dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Rabbus samawati wal ard telah menetapkan untuk kita banyak sekali keutamaan. Keutamaan bagaimana kita hidup, keutamaan bagaimana kita menjalankan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemuliaan untuk kita mengisi apa yang menjadi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara kemuliaan itu adalah syaraful ilm, kemuliaan al-ilm, kemuliaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi Adam, Abul Bashar, Adam alaihi salam di hadapan para malaikatnya yang Allah sebutkan bagaimana Allah menciptakan para malaikat yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sangat agung, yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk yang lain juga Allah ciptakan begitu besar, begitu agung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala saat menghadirkan Adam alaihi salam di hadapan para malaikat secara khusus dan juga makhluk secara umum secara keseluruhan, maka Allah Jalla wa Ala setelah menjelaskan bagaimana Adam diciptakan, dari apa Adam diciptakan alaihi salam, maka Allah Jalla wa Ala mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah Jalla wa Ala menghadirkan Adam alaihissalam yang dasar penciptaannya sudah diketahui, begitu tidak berartinya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain karena diciptakan dari tanah. Maka Allah Jalla wa Ala menghadirkan Adam alaihissalam di antara semua malaikat yang hadir, semua malaikat yang ada. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan bahwa aku mengajarkan kepada Adam wa 'allama, mengajarkan ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Atas dasar ini kemudian Allah Jalla wa Ala meminta malaikat untuk memiliki yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Adam alaihissalam, untuk memberitahu, untuk mengajarkan seperti Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata semua malaikat menyerah, tidak bisa menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat mengatakan seluruhnya tanpa kecuali, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah telah unggulkan, telah lebihkan dari sejak awal manusia ini melalui Abul Bashar Adam alaihissalam dengan ilmu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikian juga para nabi yang sesudah Adam alaihissalam Allah muliakan, Allah tinggikan mereka juga dengan ilmu. Kalau kita membaca hari ini, hari Jumat, surat Al-Kahfi, perjalanan dua hamba Allah, dua nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Di salah satu perjumpaan yang diminta oleh Nabi Musa dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, salah satu sebab
bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjalan ke sebuah tempat. Di antaranya karena ketika Nabi ditanya, Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaumnya, "Man 'alamun nasi bid dunya?" Siapa yang paling pintar di dunia ini? Kemudian Musa mengatakan, "Ana, saya." Lalu Allah Jalla wa Ala menyuruh Nabi Musa agar beliau tahu bahwa sesungguhnya di atas ilmu beliau masih ada ilmu yang lain yang tidak beliau ketahui, yang belum beliau ketahui. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menemui hamba Allah yang dalam surat Al-Kahfi kita membacanya setiap Jumat, Nabi Khidir alaihissalam. Apa ketika saat berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, saat tahu bahwa sesungguhnya itulah yang dimaksud oleh Allah, orang yang harus dicari, orang yang harus diminta ilmunya, maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Izinkan aku mengikuti engkau. Izinkan aku mengikuti engkau. Subhanallah, seorang nabi yang setelah mendapatkan kehormatan yang begitu mulia menjadi seorang nabi dan rasul, tetapi juga merasakan bahwa sesungguhnya beliau ingin mendapatkan ilmu, tambahan ilmu yang lain yang tidak beliau miliki. Dengan segala tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam yang kita tahu siapa Nabi Musa alaihissalam yang sudah berhadapan dengan Firaun, yang sudah kemudian terlihat bagaimana hebatnya kesabaran Nabi Musa, ketawakulan Nabi Musa di hadapan segala ujian dan cobaan saat beliau diancam, dikejar oleh Firaun. Maka bahasa tawadhu seorang Nabi Musa kepada Nabi Khidir mengatakan, "Hal attabi'uka." Tidak dengan bahasa sesama nabi, karena mentang-mentang sesama nabi kemudian minta dengan bahasa ajarkan saya, tidak, tapi minta izin. "Hal attabi'uka." Bolehkah? Bisakah? Diizinkankah? Bolehkah? Bisakah bahwa saya mengikuti Anda dan Anda mengajarkan kepada saya ilmu dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda? "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Bahasa, ikhwah sekalian, jamaah sekalian, itu mencerminkan ilmu. Bahasa mencerminkan adab. Bahasa mencerminkan iman. Bahasa mencerminkan etika. Bahasa mencerminkan derajat seseorang, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Beda orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Beda orang yang punya etika dengan yang tidak punya etika. Beda orang yang tahu kedudukannya di hadapan orang lain, maka dia memilih bahasa. Bahasa apa? Bahasa ilmu, bahasa adab, bahasa takwa, bahasa agama, bahasa akhlak, bahasa sosial, dipakai seluruhnya. "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Sering kita mengatakan yang penting sampai maksudnya, yang penting sampai tujuannya. Kadang kita lupa bahwa ada yang lebih mulia dari kita kedudukannya. Mereka tidak pernah kehilangan cara untuk mencari cara yang paling baik dalam menyampaikan bahasa. Itu Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Nabi Khidir untuk diajarkan ilmu, yang ternyata Nabi Khidir alaihissalam menyampaikan sebelum apapun adab. Sebelum orang tahu banyak ilmu, disampaikan adabnya. "Fakaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra." Sepertinya kamu tidak akan sabar terhadap sesuatu yang kamu belum tahu, tapi karena sesuatunya lalu kamu tergesa-gesa ingin tahu. Dan itulah yang terjadi melalui 3 kejadian antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sampai Nabi Khidir mengatakan, "Innaka lan tastati ma'iya sabra." Kamu belum bisa menunjukkan tingkat kesabaran saat bersama aku. Kepada talibul ilm, para pencari ilmu yang kemudian menuntut ilmu, sabar itu wajib. Tidak serta-merta seluruh ilmu yang kita inginkan bahwa kita bisa meraihnya dengan segala apa yang kita miliki, kepintarannya, waktunya, kesempatannya, belum tentu. Karena perangkat ilmu tidak hanya bisa diraih dengan perangkat yang lahiriah semata, tapi juga perangkat yang disebut dengan wasail qalbiyah, apa yang ada di dalam hati. Niat ikhlas, kesungguhan, kesabaran, keridhaan, ketawakulan, kesungguhan. Itu modal yang sangat hebat sekali.
Kitab kemudian berangkat ke nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita baca surat Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, kemudian dipangkas dengan kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ketika seluruh episode kehidupannya berakhir, dengan dipertemukannya dengan saudara-saudaranya, dipertemukannya dengan ayahandanya. Apa kalimat Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Aku telah sampai sekarang pada kekuasaan. Engkau berikan aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau ajarkan kepada aku ta'wil ahadits. Semua mimpi dengan takbirnya Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. 'Allamtani min ta'wilil ahadits. Ternyata kemuliaan ini adalah kemuliaan ilmu. Allah tinggikan seseorang karena ilmu. Ilmu yang mana? Tentu ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan ayahandanya, di hadapan rajanya, di hadapan rakyatnya, dakwahnya cuma satu saja. Ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahanda dan seluruh orang yang ada di hadapan aku saat ini, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Telah datang kepadaku ilmu yang belum pernah ilmu ini sampai kepada kalian seluruhnya. Atas dasar itu fattabi'ni ahdika, oleh karena ikuti aku. Kalian tulabul ilm, santi-santi albina, diamanahkan oleh orang tuanya, diberikan fasilitasnya, didukung, didoa, dimotivasi untuk sesuatu yang mana? Sesuatu yang nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa 'alimun aw muta'allimun. Hadis riwayat Imam Tirmizi oleh sahabat Abu Hurairah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini semuanya terkutuk. Terkutuk pula semua apa yang ada di dalamnya. Para ulama mengatakan mal'unatun itu adalah mub'adun, jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Banyak perkara dunia yang kemudian orang berlomba, justru dalam berlombanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kemudian sibuk dengan dunia, kesibukan dunianya justru membuat dia berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kemudian berebut posisi dan jabatan, sesungguhnya inti daripada itu bukan yang lain, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Kita tahu sekarang apa yang dibaca sering menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kenapa jauh dari rahmat Allah? Karena yang kita baca judulnya maksiat. Sering yang kita mainkan dengan tangan jauh dari rahmat Allah. Sering yang kita pikirkan juga jauh dari rahmat Allah. Padahal dalam Al-Quran dikatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu begitu dekat. Qaribun, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Begitu dekat. Tapi ada yang menjauhkan rahmat Allah itu dengan pikirannya. Ada yang menjauhkan rahmat Allah itu dengan perbuatannya. Ada yang menjauhkan rahmat Allah itu dengan bisikan hatinya. Ada yang menjauhkan rahmat Allah itu dengan akhlaknya yang tidak bagus. Ada yang kemudian menjauhkan rahmat Allah itu dengan ibadah dan ketaatan yang asal-asalan. Rasul mengatakan dunia terkutuk. Terkutuk semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalah. Kecuali zikir kepada Allah. Dan semua yang menghantarkan seseorang untuk senantiasa zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan innallah yuzkar fala yunsa. Rabb kita ini Allah selalu diingat, jangan dilupakan. Karena hari-hari ini banyak Allah dilupakan. Dilupakan dengan permainan, dilupakan dengan keisengan, dilupakan dengan maksiat, dilupakan dengan penuhnya waktu kita hanya untuk dunia dari satu
dunia ke dunia yang lain, dari dunia yang melelahkan ke dunia yang melupakan, dari dunia yang melupakan ke dunia yang memalingkan, dari dunia yang memalingkan ke dunia yang mengisengkan, dari dunia yang mengisengkan dunia yang membadirkan, semua seolah mata rantai yang judulnya lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Berikutnya yang menarik, setelah itu illa dzikrullah wa mawala wa alimun aw muta'allimun. Ternyata yang terkeluarkan, terjauhkan dari kutukan tadi adalah orang yang punya ilmu dan orang yang senantiasa belajar. Dunia ini terkutuk semua yang ada di isi dunianya, tapi ternyata dikecualikan setelah zikir kepada Allah apa? Alim, orang yang punya ilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Maka kepada para santri wasiat, khususnya kepada diri saya, umumnya kepada para santri dan seluruh jamaah sekalian, hendaklah setiap dari kita faham bahwa kita tidak hidup dengan hormat kecuali sebab kehormatan ilmu harus kita raih dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Di khutbah yang kedua menekankan sekali lagi tentang kehormatan yang kita lupa bahwa hidup kita terhormat itu sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali dengan kehormatan ilmu. Ilmu yang menyampaikan kita untuk tahu tentang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, tahu tentang apa yang dilarang oleh Allah, tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah, tahu tentang apa yang dimurkai oleh Allah, tahu tentang sebab yang menyampaikan kita ke surga, tahu sebab amalan yang akan menghantarkan kita ke neraka wal'iyadzubillah. Tahu ilmu itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Maka hal yang harus senantiasa kita hadirkan di hadapan kita sekali lagi adalah bahwa kita jahil, kita ini masih bodoh, masih kurang ilmunya, masih butuh banyak ilmu. Maka jangan lupa dalam setiap waktu untuk kita panjatkan doa dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala bahwa Allah menambahkan kita ilmu sebagaimana itu diajarkan kepada para nabi dan rasulnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ini yang bisa disampaikan pada khutbah Jumat kali ini, bertalian dengan kehormatan kita sebagai seorang muslim. Di atas kehormatan agama ini adalah kehormatan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk mencari ilmu, kekuatan untuk mencari ilmu, jalan yang mudah untuk mencari ilmu. Bahwa Allah menghendaki kita dalam setiap waktu, setiap kesempatan, segala kebaikan, dan kebaikan yang paling pokok adalah kebaikan. Allah menghendaki kita faham dalam ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sahhil lana subula talabil ilmi wa tahsili. Allahumma ij'alna mimman yata'allam umura dinika ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana jami'an li'an nasluka tariqan fi talabil ilmi ya Rahman ya Rahim ya Aziz. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhilal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.